Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai potensi antibiotik. Apa itu potensi antibiotik? Apa saja yang perlu disiapkan? Bagaimana cara pengujiannya dan bagaimana cara menghitung dan menginterpretasi hasil pengujiannya? Potensi antibiotik secara mikrobiologi dapat diartikan sebagai efek daya hambat dari suatu antibiotik terhadap mikroba. Efek daya hambat dari suatu produk antibiotik itu dapat turun entah terjadi pada saat pembuatan sediaan, distribusi, atau penyimpanan suatu produk. Nah, efek daya hambat ini tidak bisa ditunjukkan dengan metode kimia dan hanya bisa dilakukan secara mikrobiologis. Dalam Farmakopeia edisi 5 tahun 2014, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode lempeng silinder dan turbidimetri. Untuk metode lempeng silinder ini menggunakan silinder yang dipasang tegak lurus di atas permukaan agar dalam cawan Petri, dan yang diamati adalah zona bening yang terbentuk di sekeliling silinder tersebut. Untuk metode turbidimetri menggunakan media cair dan yang dinilai adalah nilai transmitan pertumbuhan mikroorganisme dengan menggunakan alat spektrofotometri. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengujian penetapan potensi antibiotik ini? Untuk ini kami membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, desain pengujian. Kedua, mikroba uji. Ketiga, dosis tengah. Keempat, pengencer atau pelarut yang digunakan, dan terakhir, perbandingan dosis tiap pengenceran. Untuk desain pengujian, semenjak Farmakopeia edisi 4 hingga edisi 5 menggunakan desain baku pembanding dan sampel uji 5+1, sedangkan di Farmakopeia sebelumnya menggunakan metode 3+3. Apa itu standar baku? Apa itu 3+3 dan apa itu 5+1? Baku pembanding adalah senyawa murni dari sampel yang akan diujikan. Misalnya, produk antibiotik yang kita akan ujikan adalah kloramfenikol tablet, maka baku pembandingnya adalah senyawa kloramfenikol murni. Karena kita tahu bahwa di dalam tablet sudah berisi bahan-bahan tambahan lainnya seperti pengisi, pewarna, dan lain-lain. Nah, apa itu 3+3 dan 5+1? 3+3 diartikan 3 tingkatan dosis dari baku pembanding dibandingkan dengan 3 tingkat dosis sampel uji dan diperlakukan dalam satu cawan Petri. Sedangkan 5+1 artinya ada 5 tingkat dosis dari baku pembanding dibandingkan dengan 1 tingkat dosis sampel uji yang setara dengan dosis tengah baku pembanding. Nah, setiap tingkatan dosis dari baku pembanding disebut S. Jadi karena ada 5 tingkat dosis dari baku pembanding, maka penyebutannya dari dosis terendah ke dosis tertinggi adalah S1, S2, S3, S4, dan S5. Sedangkan sampel uji yang setara dengan dosis tengah baku pembanding disebut dengan U3. Nah, karena kita mengacu pada Farmakopeia 5, maka desain yang digunakan adalah desain pengujian 5+1. Untuk pola letak desain pengujiannya seperti ini. Terdapat 5 cawan Petri. Cawan Petri pertama berisi S1 dan S3. Karena harus direplikasi sebanyak 3 kali, maka S1 dibuat 3 kali. Begitu juga dengan S3. Nah, selanjutnya cawan Petri kedua berisi S2 dan S3. Pengaturannya itu sama dengan cawan Petri pertama. Cawan Petri ketiga berisi S4 dan S5. Cawan Petri keempat berisi S5 dan S3, dan cawan Petri terakhir berisi S3 dan U3. Untuk mikroba uji, kita tinggal menyesuaikan antara produk sampel yang kita ujikan dengan tabel pada Farmakopeia Indonesia edisi 5 berikut. Contohnya, kloramfenikol. Maka mikroba uji yang akan kita gunakan adalah Escherichia coli dengan nomor ATCC 10536. Untuk dosis tengah, pelarut awal dan pelarut akhir dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya, kloramfenikol. Pelarut awalnya adalah alkohol 10 mg per ml dan air. Kadar persediaan akhir adalah 1 mg per ml. Pengencer akhirnya adalah air dan dosis tengahnya adalah 2,5 mikrogram. Di
pelarut awal disebutkan alkohol 10 mg per mililiter. Maksud dari pernyataan ini, kloramfenikol ditimbang sebanyak 10 mg dulu, kemudian ditambahkan dengan alkohol sebanyak 1 ml. Kemudian untuk memperoleh persediaan akhir 1 mg per mililiter, maka dietkan lagi dengan Aquades hingga 10 ml. Nah, untuk perbandingan dosis atau penentuan dosis, kita telah mengetahui dosis tengahnya. Kita contohkan, kloramfenikol adalah 2,5 mikrogram, maka yang perlu kita cari adalah S1, S2, S4, dan S5. Di mana di dalam Farmakope edisi 5 dicantumkan perbandingan untuk setiap tingkatan dosis adalah 1:1,25. Nah, oleh karena itu kita cari dulu S2 dan S4-nya. Untuk S2, karena turun dari S3 ke S2, maka untuk mencari nilai dari S2, kita tinggal membagi nilai S3, yaitu 2,5 mikrogram dengan 1,25. Maka hasilnya adalah 2 mikrogram. Selanjutnya S1. Nilai S2 dibagi 1,25. Nilai S2 2 mikrogram dibagi 1,25, jadi hasil S1 sama dengan 1,6 mikrogram. Untuk S4, karena naik dari S3 ke S4, maka untuk mencari nilai dari S4, kita tinggal mengkalikan nilai dari S3 dengan 1,25, maka hasilnya adalah 3,125 mikrogram. Dan untuk S5, nilai S4 dikali dengan 1,25, maka hasilnya adalah 3,9. Maka didapatlah nilai dosis untuk kloramfenikol. Dosis S1 yaitu 1,6 mikrogram, dosis S2 yaitu 2 mikrogram, dosis S3 2,5 mikrogram, nilai S4 3,125 mikrogram, dan nilai dari S5 adalah 3,9 mikrogram. Bagaimana dengan nilai U3? Nilai U3 ini seperti pada Farmakope, nilainya setara dengan S3, maka dosis yang digunakan adalah sebanyak 2,5 mikrogram. Nah, ketika semua dosis telah diketahui, kita tinggal membuat larutan setiap tingkat dosis dengan metode pengenceran. Untuk menghitung dan menginterpretasi hasil pengujiannya, kami buat videonya secara terpisah. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa mengklik card yang ada di atas ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya di kolom komentar di bawah ini atau ditanyakan pada saat praktikum pada asistennya masing-masing. Terima kasih, saya Yumna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.